Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua sahabat Cahaya Loka dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Galuh Kencana Wulan. Dalam ilmu kejiwaan atau perilaku yang biasa kita kenal dengan psikologi, ada tahap perkembangan yang harus dilewati oleh manusia dalam menempuh kehidupannya agar ia bisa hidup dengan sebagaimana mestinya. Begitu banyak teori tentang perkembangan, tapi mungkin kita akan bahas salah satunya saja, yaitu teori perkembangan dari Erikson. Erikson membagi tahap perkembangan itu ke dalam 8 tahap. Tahap pertama adalah trust versus mistrust. Dia di rentang waktu usia 0 tahun alias baru lahir sampai dengan 1,5 tahun. Pada tahap ini manusia belajar untuk percaya, di mana kepercayaan itu didapatkan dari kenyamanan fisik yang diperoleh. Dan kenyamanan fisik ini dipengaruhi oleh kepekaan dan juga cepat tanggapnya pengasuh dalam memberikan apa yang dibutuhkan oleh seorang anak. Nah, jika dia berhasil, maka akan tumbuh rasa percaya dan juga rasa aman atau secure. Sedangkan jika tidak berhasil, maka akan tumbuh rasa tidak percaya terhadap dunia, bahkan terhadap dirinya sendiri mungkin ya, dan juga tumbuh rasa insecure. Contohnya, misalnya kalau anak kecil atau anak bayi menangis ya di usia rentang 0 sampai 1,5 tahun, maka sebagai pengasuh kita harus cepat tanggap nih untuk mengetahui ini nangisnya karena lapar, haus, karena sedang buang air, kepanasan atau apa. Karena jika diabaikan, yaitu tadi bayi ini akan tumbuh dengan rasa tidak percaya atau rasa tidak aman ya terhadap lingkungannya. Tahap kedua adalah autonomi versus shame atau doubt. Ini di usia 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun ya. Di fase ini manusia belajar untuk mulai mengenal otonomi diri dan kemandirian. Nah, kenapa? Karena pada fase ini mereka mulai menyadari adanya keinginan diri sendiri. Di tahap ini juga mereka mulai belajar untuk mengendalikan fungsi sekresinya atau toilet training ya. Jika berhasil, maka mereka akan mengembangkan rasa percaya diri dan juga self-esteem yang baik. Sementara jika tidak berhasil, mereka akan jadi tidak percaya diri dan juga merasa malu ya atau ragu-ragu terhadap sesuatu. Tahap ketiga adalah inisiatif versus guilty tentang usia 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, pada fase ini nih manusia belajar untuk mulai berinteraksi ya secara sosial. Kemudian mereka mengembangkan perilaku bermakna kepada lingkungan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Nah, jika berhasil di fase ini maka akan terkembangkan pribadi yang penuh dengan inisiatif, dan jika tidak berhasil maka akan berkembang pribadi yang merasa bersalah. Fase keempat adalah industri versus inferiority. Ini tuh masuk di fase usia sekolah dasar ya. Nah, di fase ini mereka belajar untuk menguasai pengetahuan dan juga keterampilan intelek agar mereka memiliki kemampuan untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Nah, jika berhasil, maka mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang produktif ya. Dan jika tidak berhasil, maka akan tumbuh menjadi pribadi yang merasa dirinya tidak mampu ataupun tidak produktif. Fase kelima adalah identity versus identity confusion. Itu sekitar 10 tahun sampai 20 tahun. Nah, pada fase ini manusia belajar untuk mengenali dirinya, terus kemudian mengetahui tujuan hidupnya itu apa dan peran apa yang bisa dia jalankan dalam kehidupan ini. Nah, jika dia berhasil, maka akan mengembangkan diri sebagai pribadi yang memiliki identitas diri yang jelas. Sementara jika tidak berhasil, maka ia akan mengembangkan diri menjadi pribadi yang tidak memiliki
atau bingung ya terhadap identitas dirinya. Fase ke-6, intimasi versus isolation, itu usia 20 sampai 30 tahun. Nah, pada fase ini manusia belajar membentuk relasi atau hubungan yang dekat ya dengan orang lain dan juga mencari pasangan hidup. Nah, jika berhasil di fase ini, maka akan terbentuk pribadi yang penuh dengan keintiman yang secara natural, dan jika tidak berhasil, maka akan mengembangkan diri menjadi pribadi yang menarik diri ya, atau mengisolasi dirinya dan tertutup. Fase ke-7 adalah generativity versus stagnation, usia 40-60 tahun. Di fase ini manusia belajar untuk membimbing generasi yang lebih muda di bawahnya. Kemudian mereka juga membimbing agar generasi ini menemukan makna dalam hidupnya. Jika berhasil, akan terjadi regenerasi nilai-nilai kehidupan. Dan jika tidak berhasil, maka akan terjadi stagnasi pada pewarisan nilai-nilai pada generasi selanjutnya. Fase ke-8 adalah fase integrity versus despair, usia 60 tahun ke atas ya. Nah, pada fase ini manusia belajar untuk mengevaluasi seluruh apa saja yang sudah dia jalani selama ini, dan jika berhasil maka akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan integritas. Sementara jika tidak berhasil, akan tumbuh menjadi pribadi yang putus asa. Nah, itulah 8 tahapan perkembangan manusia menurut Erikson. Dan usia 40 itu ada di tahap ke-7 ya, dimana pada tahap itu ternyata kalau tadi kita jabarin satu-satu, di tahap ke-7 ini memang ternyata pembekalan untuk membentukkan dirinya itu sudah terbangun, sehingga di usia 40 ini adalah usia yang cukup settle, cukup matang secara pribadi ya, jiwa dan raga. Makanya kenapa tugasnya itu adalah untuk membimbing generasi selanjutnya agar mereka bisa mengenali kebermaknaan dalam hidup. Karena di usia 40 ini mereka sudah matang, maka mereka diharapkan dapat berkomitmen terhadap dirinya sendiri untuk dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki ya. Oleh karena itu cocok juga nih kalau ada ungkapan life begin at 40s, karena di usia itulah manusia sedang berada dalam puncak kejayaannya, sudah mengenali dirinya dan tinggal memantapkan lagi untuk lebih produktif sesuai dengan potensinya tersebut. Oke sahabat, boleh tulis di komen ya, kira-kira sahabat punya harapan apa di usia 40, atau mungkin punya pengalaman yang bisa di-sharing di sini. Silahkan tulis di komen. Sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.